Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official, ada kabar menarik nih mengenai PSM Makassar, agaknya harus diberikan kredit khusus. Mereka acap menggendong Liga 1 Indonesia, di kompetisi Asia, lewat performa apik sejak 2019. Modal minimalis, beban selangit, barangkali itulah gambaran yang mewarnai perjuangan PSM Makassar, untuk menyelamatkan wajah sepak bola Indonesia, di ASEAN Club Championship 2025. Tak bisa dipungkiri, PSM Makassar, lagi-lagi menjadi penyelamat sepak bola Indonesia, ketika berkompetisi di ASEAN. Dikala klub Indonesia lain, seringkali melempem performanya di level kompetisi ASEAN, berbeda dengan PSM Makassar, yang lebih survive dan bisa diandalkan. Terbaru, tim berjuluk Juku Eja itu, menjadi satu-satunya wakil Indonesia, yang menembus semifinal, ASEAN Club Championship 2025. Berada di grup A, yang dihuni oleh BG Pathum United, Sevai Rieng, Terengganu, Tan Hoa, dan San United. PSM Makassar, berhasil melewati babak penyisihan, setelah mengumpulkan 10 poin. Jumlah poin tersebut, sudah cukup membawa PSM Makassar, mendampingi BG Pathum United ke semifinal. BG Pathum United sendiri, berhasil lolos ke semifinal, ASEAN Club Championship, setelah meraup 15 poin. Di semifinal, tim besutan Bernardo Tavares, akan menghadapi Chong An Hana FC, Vietnam, selaku juara grup B. Sedangkan, BG Pathum United, bakal bertarung melawan Buriram United, Thailand, yang berstatus runner-up grup B. Jika mengulas perjalanan PSM Makassar, bisa melaju ke semifinal, penampilan Juku Eja memang cukup baik. Dibandingkan dengan Borneo FC, yang merupakan wakil Indonesia lainnya, yang bertarung di grup sebelah. Penampilan tim Juku Eja, tergolong lebih mengesankan, karena bisa mendulang 3 kemenangan, dari 5 laga. Dalam urusan mencetak gol, PSM Makassar juga menghasilkan total 8 gol, dan hanya kebobolan 4 gol. Produktivitas ataupun selisih gol, yang dimiliki PSM Makassar pun, surplus di akhir klasemen. Hingga pada akhirnya, PSM Makassar berhasil mengamankan tiket semifinal, lewat jalur runner-up grup. Sementara itu, Borneo FC gagal mengikuti jejak PSM Makassar, karena tidak mampu finish di posisi 2 teratas. Hanya bisa meraih 2 kemenangan, lalu kalah sebanyak 3 kali, dan memiliki selisih gol minus yakni -2. Borneo FC, harus rela menempati posisi keempat, dengan raihan 6 poin, di klasemen akhir grup B. Pesut Etam, kalah bersaing dengan Chan 15 poin, dan Buriram United 10 poin, yang menjadi 2 tim terbaik grup B. Kini, Borneo FC pun, tidak bisa menemani perjuangan PSM Makassar, untuk meraih prestasi terbaik, di ASEAN Club Championship 2025. Jika dibandingkan dengan kondisi Borneo FC, nyatanya PSM Makassar sebenarnya, berada dalam situasi yang tidak lebih baik. Bernardo Tavares, selaku pelatih PSM Makassar pun berulang kali, mengeluarkan unek-uneknya soal tim besutannya. Permasalahan non-teknis di luar lapangan, seperti masalah gaji yang kerap kali tertunggak, seakan menjadi cerita lama, penyakit manajemen PSM Makassar. Belum lagi soal aspek lain, mulai dari keterbatasan dana untuk menambal skuad, hingga tidak memiliki home base. Seakan menjadi cerita klasik, tim berjuluk Juku Eja itu dari musim ke musim. Beberapa waktu lalu, Bernardo Tavares pun tak sungkan untuk curhat, bahwa timnya, hanya bisa bertarung dengan landasan profesionalisme saja. Meskipun tidak ada kepastian soal gaji, ataupun bonus yang dijanjikan, PSM berkompetisi dengan profesionalitas. Apa yang dikatakan Bernardo Tavares, seakan benar adanya. Ia tetap mampu membawa PSM Makassar, memenangi laga dengan skor telak, meskipun timnya menghadapi berbagai kendala di luar lapangan. Kemenangan telak dengan skor 3-0 atas Tan Hoa, akhirnya memastikan Juku Eja, menyegel 1 tiket di semifinal. Kini, PSM Makassar, akan kembali melanjutkan perjuangannya, dengan status sebagai satu-satunya wakil Indonesia, di ASEAN Club Championship 2025. Dengan modal minimalis, tapi beban selangit, PSM Makassar akan berjuang sebaik mungkin, bersama Bernardo Tavares, meraih prestasi di turnamen tersebut. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.